Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ana memang pernah niat jika suami berta'addud, maksudnya berpoligami. Ana tidak keberatan. Apakah ketika kita sebagai istri senang dengan calon madu kita, itu salah satu tanda jika ta'addud itu baik untuk dilakukan untuk kami Ustaz? Dan bagaimana agar suami ana dan calon madu semakin bertambah yakin jika ini tepat untuk kami jalankan, Ustaz? Untuk ana sendiri mau ta'adud ini karena melihat perlakuan suami ke ana dan anak-anak semakin baik, dan calon madu juga baik, dan ana melihat apa yang tidak bisa ana penuhi untuk suami ada pada calon madu ana ini, Ustaz. Hanya saja terkadang syaitan memberi ana was-was, ketakutan akan suami ana nantinya akan susah mencari nafkah, dan ada takut jadinya kami bertiga dan anak-anak jadinya tidak baik-baik. Dan apakah boleh Ustaz jika ana tidak memberitahu orang tua ana jika suami ana ta'addud poligami? Dikarenakan ana menimbang itu lebih baik masalahnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakillahu khairah. Masya Allah. Ini saya kira termasuk istri yang solehah insyaallah ta'ala. Saya berharap ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kepada ya rumah tangga istri yang seperti ini. Coba bayangkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wanita seperti ini dia merelakan suaminya untuk berpoligami. Sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang insya Allah ta'ala ini akan membuat ridho sang suami. Karena suami mengerti dan memahami bahwa ini pengorbanan besar sang istri. Betapa tidak berbagi hati, ya, berbagi hati, berbagi jatah ya bersama suami, dan terkadang berbagi rizki kata orang, ya, masya Allah luar biasa pengorbanan yang besar. Suami yang waras, selain dia waras, dia punya iman, maka tentu dia meyakini ini pengorbanan istri, dan tentunya ini akan menghadirkan keridhaan ya dari diri sang suami. Ketahuilah wahai para istri, jika seorang istri mendapatkan keridhaan suami, masya Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan dinyatakan hasan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang wafat meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridho kepadanya, dia masuk surga, masya Allah. Ya, ingat tapi tentunya wanita seperti ini adalah wanita yang punya iman. Ya, bukan wanita kafir, tapi wanita yang punya iman, yang membuat ridho sang suami dengan hal-hal yang boleh, hal-hal yang tentunya membuat juga Allah ridho. Demikian, masya Allah. Jadi saya motivasi sang istri ini untuk kuatkan diri, ya, kuatkan diri, ya, menjaga niat dalam hati, membantu untuk suami taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjalankan syariat poligami, ya, biarkan suami poligami, bahkan dukung dia. Lebih-lebih ternyata didapatkan, ya, pada calon madunya istri sang suami ini ada kelebihan yang bisa menutupi kekurangan diri, ya, maka ini merupakan bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Tidak usah takut masalah rizki. Ketahuilah bahwasanya setiap jiwa itu ada tanggungan rizkinya. Jangan takut masalah rizki. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 6, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Tidaklah ada satu makhluk yang bergerak di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Makhluk hidup bergerak, kita termasuk yang bergerak. Maka ada tanggungan rezeki untuk dia. Bahkan itu 50.000 tahun sudah dijelaskan, sudah dicatatkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi. Bahkan masing-masing jiwa itu ada catatan rezekinya dalam catatan takdir malaikat. Demikian. Nabi SAW mengatakan, Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati sampai dia mengambil semua rizkinya. Jadi ada rizkinya. Andaikan sang suami dia menanggung beberapa orang, beberapa istrinya dan beberapa anak-anaknya, maka insya Allah Ta'ala lewat sang suami akan mengalir rezeki-rezeki orang-orang yang ditanggungnya. Jangan khawatir. Ya. Yang penting adalah taat kepada Allah. Makanya dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasul mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fi talab, perbagus dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya, walaupun lamban dari dia rezeki itu. Tapi diperintahkan oleh Nabi untuk wattaqullah, bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fit talab, bagus-bagus cari rezeki. Gimana caranya? Khudhu ma halal wa da'u ma hurrima. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Dukung suami untuk bekerja, dukung suami untuk mencari nafkah, untuk mengambil hal-hal yang halal saja, tinggalkan yang haram. Demikian, seperti itu akan mengalir dari sang suami tersebut insyaallah ta'ala rezeki siapa saja yang ditanggung olehnya. Ya, jangan khawatir, dan itu terbukti insyaallah ta'ala. Adapun waswas syaitan, biasa namanya syaitan, dia akan menggagalkan kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang itu musuh nyata bagi dirinya. Maka jangan ikuti. Makanya Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya itu dia adalah musuh yang nyata. Dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikian. Jangan ikuti waswas syaitan. Demikian. Jika ini sebuah syariat Allah, pasti Allah akan tolong. Kalau tidak percaya, segerakan dan nantikan hasil baiknya. Semoga Allah SWT menjadikan wanita-wanita kita adalah wanita-wanita yang saleh. Dan semoga Allah menjadikan pasangan hidup kita adalah pasangan yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya terkait dengan poligami, ya, apakah harus disampaikan kepada orang tua? Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tidak perlu tahu orang tua tentang rumah tangga anaknya. Ya. Yang disampaikan kepada orang tua adalah rumah tangga yang baik-baik saja. Ya. Jangan ceritakan hal yang buruk-buruk. Jika poligami itu membuat orang tua tersakiti, enggak usah cerita kepada orang tua. Dan tidak ada kewajiban orang tua untuk tahu tentang hal tersebut. Bahkan hal-hal tersebut bisa membuat orang tua semakin berat beban pikirannya, dan itu bisa mendoliminya. Sementara syariat ta'adud itu atau poligami itu adalah hak suami, bukan hak istri, bukan hak orang tua. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu untuk disampaikan. Yang penting bantu suami untuk taat kepada Allah, bantu suami untuk adil kepada istri-istrinya, bantu suami untuk bisa menafkahi anak dan istrinya, bantu suami untuk bisa berbakti kepada orang tuanya dan berbuat baik kepada mertuanya. Nah, seperti itu. Dukung kebaikan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2.
Salinglah kalian tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Ini contohnya dalam kehidupan rumah tangga poligami ini. Ini kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan akan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wallahu ta'ala alam. Semoga mencerahkan.